Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan pendidikan Islam. Sebelum kami menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yenita Suatrina, guru SMKN 1 Talamau. Saya Lesmi SPD, guru SMA Negeri 1 Talamau. Baiklah, kami akan membahas tentang proses perubahan dan pengembangan organisasi. Baiklah, tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Organisasi mengalami perubahan karena organisasi selalu menghadapi berbagai macam tuntutan kebutuhan. Tuntutan timbul karena pengaruh lingkungan. Perubahan-perubahan itu tentunya mengarah kepada pengembangan organisasi yang lebih baik. Berbicara tentang perubahan berarti menyangkut dengan hal pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi meliputi strategi sistem, proses-proses perubahan, dan teknik-teknik dalam melakukan pengembangan organisasi. Jadi organisasi pasti mengalami perubahan demi untuk mempertahankan daya tahannya dan juga mempertimbangkan tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, organisasi harus mengalami perubahan demi untuk ketercapaian tujuan organisasi. Perubahan dalam organisasi bukan semata untuk kepentingan organisasi, tetapi justru yang lebih berkepentingan adalah manusia yang ada dalam organisasi untuk mengalami perubahan terhadap organisasi, juga harus mengalami perkembangan organisasi. Pada dasarnya, perubahan organisasi dilakukan untuk mengatasi krisis di masa mendatang. Adapun tujuan dilakukannya perubahan organisasi adalah: pertama, untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Kemudian, untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh jajaran organisasi. Selanjutnya, berorientasi pada masa depan. Dan perubahan organisasi dilakukan untuk mendekatkan diri kepada pelanggan. Kemampuan organisasi untuk melakukan perubahan adalah agar organisasi berfungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, di mana pencapaian ini untuk kepentingan anggota yang berada di organisasi tersebut maupun kepentingan organisasi secara umum. Adapun sumber-sumber yang mendorong terjadinya perubahan organisasi adalah: pertama, lingkungan. Perubahan lingkungan sangat mempengaruhi perubahan dalam suatu organisasi. Kemudian, sasaran atau nilai yang ingin dicapai. Adanya perubahan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi menyebabkan terjadinya perubahan organisasi. Kemudian, teknik dalam organisasi tersebut. Adanya transformasi dalam organisasi menyebabkan bisanya terjadi perubahan organisasi. Kemudian, manajerial, mulai dari perencanaan, pengawasan, controlling, akan menyebabkan seorang manajer melakukan beserta jajarannya melakukan perubahan dalam organisasi tersebut. Dan yang tidak menutup kemungkinan juga sumber terjadinya perubahan organisasi adalah konsultan. Dorongan yang kuat untuk melakukan perubahan bisa jadi datang dari konsultan. Tadi sudah disampaikan tentang tujuan dari perubahan organisasi. Jadi sekarang tentu ada model perubahan organisasi yang harus kita beri suatu tahapan. Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Dalam tahapan persiapan itu mengumpulkan sejumlah pengorganisasian tentang perlunya sebuah organisasi untuk melakukan sebuah perubahan. Kemudian yang kedua ada tahap analisis kekuatan dan kelemahan. Dalam tahap ini, analisis kondisi internal dan eksternal terkait kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian ada tahap mendesain subunit organisasi. Semakin adaptif terhadap sebuah perubahan, tentu semakin baik
terhadap perkembangan sebuah organisasi tersebut. Kemudian ada lagi mendesain perubahan dalam pergerakan yang menyeluruh sehingga memungkinkan sebuah interaktif terhadap sebuah organisasi. Kemudian ada lagi mendesain sistem kerja yang mana di sini memfasilitasi pekerjaan yang akan berdampak kepada sebuah organisasi tersebut. Kemudian berikutnya ada sistem pendukung, di mana tujuan untuk mendukung sebuah organisasi ini ada sebuah sistem yang akan dibentuk sehingga nanti akan melakukan sebuah perubahan. Kemudian ada lagi mekanisme interaktif yang mana harus berkesinambungan antara pimpinan dan semua pihak yang terkait di dalam sebuah organisasi. Dan terakhir ada implementasi perubahan, di mana di sini didukung oleh semua pihak dan terutama tentu pimpinan dalam organisasi tersebut. Baiklah, pada pemaparan sebelumnya telah disampaikan bahwa model-model perubahan organisasi. Selanjutnya saya akan menguraikan tentang proses pengembangan organisasi. Proses pengembangan organisasi merupakan bagian dari perencanaan perubahan organisasi. Adapun langkah awal dalam proses pengembangan organisasi adalah tindakan diagnosis. Dalam tindakan diagnosis ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan rencana-rencana perubahan dan pengembangan organisasi. Dan selanjutnya dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai macam hal yang berkaitan dengan tujuan perubahan. Jadi langkah awal dalam proses pengembangan adalah tindakan diagnosis. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan tindakan intervensi. Pada tahap ini dilakukanlah kerjasama dengan orang-orang yang ingin melakukan perubahan. Tentunya adalah anggota-anggota yang berada dalam organisasi tersebut. Kemudian langkah atau proses selanjutnya dalam pengembangan organisasi adalah melakukan penguatan-penguatan untuk mendapatkan dukungan penuh dari orang-orang yang mendukung rencana perubahan dan pengembangan organisasi. Kita berusaha untuk mengumpulkan dukungan-dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam perubahan dan pengembangan organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan mempersiapkan anggota organisasi agar mereka stabil dan siap untuk menerima atau melakukan perubahan. Di samping itu, pada tahap ini kita berusaha memberikan motivasi kepada para anggota organisasi agar siap mereka menerima perubahan. Tahap ini dikenal dengan istilah unfreezing. Selanjutnya adalah tahap yang paling penting, yaitu proses perubahan. Kemudian setelah dilakukan proses perubahan itu sendiri, maka selanjutnya kita lakukan yang disebut dengan proses refreezing. Pada tahap ini, tindakan yang dilakukan adalah berupaya untuk melakukan pengintegrasian setiap personal organisasi untuk mengalami perubahan. Di sini betul-betul kita tekankan kepada setiap anggota organisasi, seluruh jajaran organisasi harus berpikir tentang perubahan dan harus terlibat secara aktif di dalam perubahan tersebut. Jadi yang sudah Bu Yenita sampaikan tadi tentang langkah-langkah ataupun tindakan-tindakan dalam sebuah perubahan, itu setiap anggota ini harus berpikir tentang melakukan sebuah perubahan.
Jadi tidak saja hanya pimpinan saja. Begitu Bu Yunita. Betul. Jadi perubahan kita di sini, perubahan organisasi yang kita lakukan lebih mengarah kepada pengembangan organisasi. Jadi pengembangan organisasi yang berupa perubahan dalam organisasi tersebut. Jadi pada tahap akhirnya kita harus mengintegrasikan kepada anggota kita, seluruh jajaran yang berada di dalam organisasi, bahwanya kita harus siap untuk melakukan perubahan. Kita harus mempersiapkan mental. Kita harus stabil dan seimbang dalam menghadapi perubahan. Dan yang paling terpenting, kita harus semuanya berperan aktif dalam menghadapi perubahan tersebut. Tentu seorang pemimpin harus memotivasi semua anggota organisasi tersebut. Setelah disampaikan tadi tentang pengembangan organisasi, maka pengembangan organisasi ditempatkan sebagai sentral, namun memiliki keterkaitan secara timbal balik dengan unsur-unsur yang mengatasinya. Unsur-unsur yang mengatasinya itu, yang pertama adalah manusia, kemudian yang kedua struktur, yang ketiga adalah teknologi, dan yang keempat adalah pengorganisasian organisasi. Keempat unsur tersebut sangat berperan dalam proses perubahan. Maka dalam perubahan organisasi bukan semata untuk kepentingan organisasi, tetapi justru yang lebih berkepentingan adalah manusia yang ada di dalam organisasi. Pengembangan organisasi merupakan upaya meningkatkan kemampuan organisasi, kemudian waktu yang harus kita lakukan itu dalam waktu jangka panjang yang terdiri dari serangkaian penahapan dengan penekanan pada hubungan antar individu. Salah satu ciri umum pengembangan organisasi adalah bahwa pengembangan organisasi merupakan salah satu proses yang terus-menerus dan dinamis. Perubahan sangat penting dialami oleh organisasi karena organisasi tersebut pastinya juga menginginkan sesuatu yang baru. Berbicara mengenai perubahan dalam organisasi berarti menyangkut nilai pengembangan organisasi. Organisasi berhubungan dengan suatu strategi, sistem, proses guna menimbulkan perubahan organisasi. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan pada penyajian kali ini. Kami dari kelompok 5 tentang proses perubahan dan pengembangan organisasi. Demikianlah penyajian kami. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah kami uraikan ada manfaatnya bagi kita semua, dan terutama bagi diri kami sebagai penyanyi. Kami mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.